Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan memberikan hasil dari analisis audit IT pada sistem informasi ujian dan yudisium program studi informatika UPN Veteran Jawa Timur. Untuk yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Evan Adi Aldriko, NPM 158. Saya Sylvia Dwi Cahyani dengan NPM 124. Saya Gambar Ramadhani Malik, NPM 229. Saya Tyresen Jahidian dengan NPM terakhir 332. Baik, selanjutnya. Untuk topik yang akan dibicarakan pada kali ini adalah yang pertama ada SDLC yang digunakan, contohnya tabak dan patching, audit risiko infrastruktur TI, dan juga rencana perbaikan berkelanjutan. Next. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang observasi mini audit pada sistem UIUS atau SDLC awareness. Nah, SDLC sendiri itu apa sih? SDLC adalah suatu proses terstruktur yang digunakan dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak. Tujuannya untuk memberikan panduan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi dengan cara yang efisien, efektif, dan terkontrol. Next. Fase SDLC pada sistem UIUS. Jadi, untuk fase yang berjalan pada sistem UIUS Informatika UPN Veteran Jawa Timur ini, pengembang tidak mengikuti SDLC standar. Jadi, hanya berdasar dengan pemangku kepentingan, yaitu proses pengembangannya dan dilakukan secara ad hoc, tanpa dokumentasi SDLC yang jelas. Jadi, hanya berdasarkan wawancara dan keinginan pemangku kepentingan. Hanya ada pemeliharaan server tanpa prosedur dan pengelolaan aplikasi terstruktur. Nah, ini akibatnya karena tidak ada SDLC yang jelas, fase pengembangan dan pemeliharaan jadi tidak terorganisir yang berpotensi menurunkan kualitas dan efektivitas sistem. Lalu untuk aktivitas yang sedang berlangsung yaitu pemeliharaan server yang umum, jadi yang by request, perbaikan aplikasi hanya dilakukan berdasarkan permintaan tanpa fase terstruktur. Nah, untuk resiko yang mungkin muncul dengan tidak adanya SDLC ini, itu ada kesalahan pengembangan, yaitu pengembangan tanpa SDLC yang jelas dapat menyebabkan bug atau kesalahan fungsional. Terus ada juga masalah keamanan berupa pembaruan yang tidak terstruktur yang dapat menyebabkan celah keamanan. Lalu juga ada kesulitan pemeliharaan. Tanpa ada dokumentasi yang jelas, pemeliharaan menjadi rumit dan beresiko merusak aplikasi. Jadi nanti ujung-ujungnya malah amburadul sendiri gitu aplikasinya. Next. Rekomendasi SDLC untuk sistem UIUS. Nah, di sini saya ada 3 rekomendasi untuk sistem untuk SDLC, yaitu ada Agile, Scrum, sama DevOps. Kalau untuk Agile sendiri, ini memungkinkan pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental. Proses ini tuh beneran sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau stakeholder atau pemangku kepentingan. Lalu juga keunggulannya itu berupa kolaborasi tim yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, juga responsif terhadap perubahan dan pembaruan yang cepat. Lalu yang kedua ada Scrum, kerangka kerja agile dengan fokus pada sprint terfokus. Keunggulannya kolaborasi tim yang tinggi dan dokumentasi yang cukup, lalu pengembangan yang cepat dengan kualitas produk yang terjaga. Terus untuk DevOps, SDLC itu menggabungkan pengembangan perangkat lunak dan operasi untuk kolaborasi yang lebih baik. Fokusnya pada otomatisasi dan pengembangan berkelanjutan, keunggulannya mempercepat siklus rilis dan mengurangi downtime, menjaga stabilitas sistem. Next. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ialah simulasi kasus bug phishing dan sekaligus patching. Yang pertama, contoh bug pada update authorization untuk nilai pada router
yang melibatkan role admin dan super admin. Contohnya seperti pada di gambar, ada beberapa router yang hanya memperbolehkan role tertentu. Contoh pada codingan di sini hanya role dosen, dan beberapa role tidak memiliki middleware sama sekali. Lalu karena setelah kasus yang sudah disebutkan tadi memiliki dampak seperti masalah keamanan, role yang tidak sah bisa mengakses atau merubah isi suatu data, inconsistent akses, kontrol antar endpoint, dan yang terakhir potensi data sensitif terbuka tanpa validasi. Lalu di sini dilakukan perbaikan pada codingan, yaitu menambahkan middleware pada semua endpoint penting, lalu memberikan akses multi-role seperti dosen, admin, dan super admin, dan standarisasi proteksi akses data nilai. Dan untuk langkah-langkah audit patch, yang pertama, mereview kode, periksa setiap route pada nilai router.js apakah sudah memiliki middleware dan out middleware. Yang kedua, pastikan semua peran yang relevan sudah dicantumkan pada array role. Yang kedua, pengujian API bisa dilakukan bisa dilakukan dengan cara menggunakan Postman. Yang ketiga, cek log server aktif untuk bisa menggunakan console log dan memakai role yang dilibatkan pada seperti dosen, admin maupun super admin. Lalu periksa tidak ada request yang lolos tanpa role yang valid. Yang terakhir, regression testing, menjalankan semua tes untuk memastikan patch tidak mempengaruhi fungsi yang sudah benar sebelumnya. Dan untuk contoh bug yang kedua yaitu pada authorization dan struktur pada admin jurusan router.js agar konsisten untuk super admin. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, penyebabnya masalah maintainability, struktur root tidak diberi dokumentasi jelas per endpoint sehingga membingungkan developer saat melakukan debugging. Inconsistent readability, kurang dokumentasi fungsi, dan tidak ada standar komentar untuk menjelaskan fungsionalitas tiap root. Lalu diperbaiki dengan penataan ulang seluruh root agar memiliki struktur multiline dan komentar yang deskriptif untuk setiap fungsi, menjaga konsistensi middleware di seluruh endpoint tanpa ada yang terlewat, menambahkan dokumentasi inline untuk memudahkan proses audit, melakukan kode review berkala untuk memastikan setiap root baru mengikuti format yang sama. Dan untuk langkah-langkah audit batch, mirip-mirip seperti pada sebelumnya. Mungkin bisa dilanjut ke teman saya. Baik, Terima untuk kasih. selanjutnya adalah audit resiko infrastruktur TI. Lanjut. Tujuan dari audit ini untuk menganalisis potensi resiko pada infrastruktur TI sistem UYUS. Identifikasi resiko terkait infrastruktur server, keamanan, dan pengelolaan aplikasi. Lanjut. Domain COVID yang akan digunakan adalah domain DSS01, Manage Operations, yang mana meliputi fokus pada pengelolaan operasi TI sehari-hari, mengelola kapasitas, penyimpanan data, serta pemeliharaan operasional yang berkelanjutan. Menurut domain yang kedua yaitu APO 12 atau Manage Risk, fokus pada pengelolaan risiko TI termasuk identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko. Menjamin bahwa risiko yang terkait dengan infrastruktur TI dapat dikelola dengan baik. Untuk infrastruktur server dari aplikasi UIS sendiri menggunakan layanan hosting shared hosting dari Niaga Hoster, di mana aplikasi UIS dideploy pada layanan shared hosting yang disediakan oleh Niaga Hoster. Manajemen server dilakukan dengan cPanel untuk mengelola file, database, dan aplikasi. Untuk pengelolaan aplikasi menggunakan framework Express.js,
tetapi cPanel lebih mendukung aplikasi PHP, sehingga ada keterbatasan dalam pengelolaan aplikasi berbasis Node.js. Untuk database sendiri, digunakan MySQL untuk mengelola data aplikasi dengan pengelolaan database melalui cPanel juga. Untuk kapasitas server dan akses, kapasitas disk yang terbatas dan digunakan bersama dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi di dalam satu server yang dikelola menggunakan cPanel ini tidak hanya UU saja, namun terdapat juga aplikasi-aplikasi lainnya. Dan karena mereka menggunakan shared hosting, maka akses SSH juga terbatas. Tidak ada akses penuh ke server yang membatasi pengelolaan dan pemeliharaan. Bisa dilihat di sini pada servernya, UUS peringkat nomor 1 dalam penggunaan kapasitas disknya, yaitu di sekitar 5 GB. Selanjutnya. Dan ini adalah grafik visitor kepada aplikasi UUS setiap bulannya. Jadi setelah analisis infrastruktur ini dilakukan, dapat diambil kesimpulan resiko-resiko yang ada. Yang pertama adalah keterbatasan kapasitas disk yang memiliki dampak gangguan kinerja aplikasi dan penyimpanan. Untuk mitigasinya mungkin bisa di-upgrade ke upgrade hosting atau migrasi ke VPS. Untuk resiko yang kedua adalah sumber daya terbatas, CPU dan RAM. Dampaknya adalah penurunan kinerja aplikasi. Mitigasinya juga sama, upgrade hosting atau migrasi ke VPS. Untuk resiko yang ketiga yaitu akses SSH terbatas. Nah, ini membatasi pengelolaan dan pemeliharaan. Untuk mitigasinya minta akses SSH penuh. Namun karena dia memang layanan shared hosting, jadi tidak bisa diberikan akses SSH tersebut. Dan juga kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, harus migrasi ke VPS atau ke layanan hosting yang lebih baik. Untuk resiko yang selanjutnya adalah dukungan Node.js terbatas, aplikasi tidak optimal, dan untuk mitigasinya sama seperti yang sebelumnya, menggunakan layanan hosting yang lain atau migrasi ke VPS. Untuk keamanan server kurang terjamin. Dampaknya resiko akses tidak sah dan atau dapat terjadi serangan. Mitigasinya terapkan firewall, pemantauan ancaman, dan pembaruan rutin. Untuk pembaruan sistem tidak teratur. Kerentanannya terhadap ancaman karena menggunakan cPanel, dan cPanel itu juga sudah banyak orang sudah tahu bagaimana seluk-beluknya. Jadi untuk mitigasinya terapkan pembaruan sistem yang teratur. Lalu selanjutnya backup tidak terstruktur. Dampaknya kehilangan data atau kerusakan sistem. Mitigasinya susun kebijakan backup yang terstruktur. Ini kalau dari cPanel sudah tersedia, namun terakhir dicek masih belum dijalankan. Untuk dokumentasi pengelolaan kurang lengkap, dampaknya kesulitan dalam pemeliharaan dan troubleshooting. Mitigasinya membuat dokumentasi pengelolaan yang komprehensif. Untuk resiko yang terakhir adalah pengelolaan resiko yang tidak terorganisir. Dampaknya adalah potensi kerusakan yang lebih besar, dan untuk mitigasinya adalah menyusun rencana pengelolaan risiko yang jelas dan terstruktur, seperti membuat SOP. Kemudian untuk berdasarkan resiko yang dijelaskan sebelumnya, maka akan saya jelaskan juga rencana perbaikan dari berdasarkan audit hasil sebelumnya. Jadi next. Yang pertama akan berfokus kepada domain APO12 yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu stabilitas keamanan sistem UUS. Yang pertama itu aktivitasnya untuk penilaian ulang risiko hosting, di mana di sini kegiatannya akan melakukan reassessment terhadap risiko shared hosting dan menentukan alternatif VPS atau cloud server yang terbaik. Kemudian output yang dihasilkan adalah dokumen hasil analisis risikonya dan juga rencana migrasi apabila beneran akan melakukan migrasi VPS atau cloud servernya.
Kemudian indikator pemantauannya adalah resiko server berkurang kurang lebih 50%. Lalu aktivitas yang kedua adalah penyusunan kebijakan backup dan recovery. Dimana deskripsinya adalah membuat kebijakan backup mingguan atau pemulihan data secara darurat. Diharapkan SOP backup dan recovery-nya sudah tersedia. Pemantauannya kurang lebih backup sukses 100% setiap minggu. Kemudian aktivitas ketiga untuk di domain APO 12 ini adalah pembaruan kebijakan keamanan server, yaitu mengimplementasikan firewall, SSL, dan monitoring terhadap akses login dan terhadap akses login yang tidak sah. Kemudian output yang diharapkan adalah server security policy dan laporan audit keamanan dengan indikator pemantauan 0 insiden keamanan kritis dalam kurang lebih 3 bulan. Kemudian domain DSS 01 atau Managed Operation, di mana aktivitas pertama adalah migrasi layanan hosting yang mendukung, khususnya sesuai dengan proyek tadi menggunakan Node.js. Dengan deskripsinya melakukan deployment ulang sistem UIUS ke server yang mendukung penuh Node.js dan kontrol SSH. Kemudian output yang diharapkan tentunya server baru yang memiliki uptime tinggi. Dan indikator tentunya uptime dengan 99% lebih, kurang lebih. Kemudian untuk aktivitas kedua adalah otomatisasi update sistem. Menjadwalkan pembaruan sistem dan dependensi secara otomatis untuk Node.js dan database. Output yang diharapkan adalah adanya jadwal pembaruan otomatis dependensi yang digunakan dengan indikator pemantauan patch up to date setiap minggu. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi proses operasional, menyusun dokumentasi konfigurasi server database dan flow deployment. Output yang diharapkan adalah dokumen teknis dan panduan operasional yang lebih lengkap dengan indikator dokumentasi 100% tersimpan dan diperbarui. Kemudian next. Kemudian ini ada kurang lebih timeline untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil audit sebelumnya. Bulan pertama lebih fokus kepada domain APO 12, yaitu mereasesmen resiko dan penyusunan kebijakan keamanan serta backup. Output kuncinya adalah dokumen kebijakan dan hasil analisis resiko. Kemudian kurang lebih bulan 2 hingga ketiga berfokus juga kepada domain DSS 01, di mana kegiatan utamanya adalah migrasi server dan penerapan pembaruan otomatis. Sehingga server baru siap dengan produksi dengan konfigurasi aman dan yang diinginkan. Yang kemudian adalah bulan yang keempat, juga sama domain DSS 01, yaitu audit performa dan optimalisasi sistem, di mana ada laporan uptime dan response time dari server, lebih tepatnya dari sistem. Kemudian periode terakhir, periode bulan 5 hingga 6, di mana domain yang terkait adalah seluruhnya, APO 12 dan DSS 01. Kegiatannya adalah melakukan evaluasi hasil penyusunan dokumentasi akhir dan feedback untuk siklus perbaikan selanjutnya. Laporan perbaikan dan rekomendasi lanjutan menjadi output kunci. Kemudian next. Nah, peran auditor teknologi informasi dalam tahap perbaikan adalah memastikan seluruh tindakan yang dikerjakan benar-benar sesuai dengan kebijakan risiko yang disebutkan. Nah, berikut adalah beberapa tanggung jawab dari auditor ini. Yang pertama adalah verifikasi implementasi, yang kedua adalah pemantauan kinerja sistem, yang ketiga evaluasi efektivitas kebijakan, yang keempat adalah penyusunan laporan evaluasi. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selebihnya apabila ada yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.